Halo semua, keep your happiness, keep your smile. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat menjalankan kegiatan apa saja hari ini. Semoga kamu tetap berbahagia dan selalu tetap tersenyum. Nah, buat kamu yang sudah berpasangan, kadang dalam berpasangan itu ada perasaan bosan, ada perasaan jenuh, dan sebagainya. Itu hal yang biasa karena sekian puluh tahun kita bersama, sekian lama kita bersama. Pasti kadang seiring kebersamaan itu ada kadang selisih pendapat, kadang bertengkar, dan sebagainya. Itu ada hal yang wajar. Tapi bagaimanapun keadaannya, sebenarnya cinta sejati adalah bagaimana kita menerima ketidaksempurnaan seseorang dengan cara kita yang sempurna. Apapun kekurangannya, apapun yang dia miliki, jika itu merasa sebuah kekurangan buat kita, kita harus tetap menerima dengan segala kesempurnaan yang kita miliki. Ibarat seperti Romeo dan Juliet. Kita cinta sampai mati apapun yang terjadi, apapun kekurangan pasangan kita. Karena fisik manusia itu kadang semakin lama juga semakin berubah. Semakin lama akan semakin kadang, maaf ya, ada ngomong gendut dan sebagainya. Bagaimanapun di sini kita untuk sama-sama motivasi agar kita kuat berdiri di atas kaki kita sendiri, agar kita mampu berjalan, berdiri, bangkit dengan motivasi itu. Apapun yang terjadi, berbagai macam masalah-masalah yang menghadapi dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri dan tetap bangkit dengan motivasi. Karena tanpa motivasi, kita akan sulit untuk bangkit menjalani semua. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu cara bagaimana kita menciptakan sebuah kebahagiaan. Ingat bahwa kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Yaitu salah satunya dengan cara mensyukuri apapun yang terkecil yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah mampu mensyukuri hal itu, hal-hal yang bersifat mengeluh, racun-racun, sampah-sampah negatif akan tertutup pikiran kita, tertutup pandangan kita dari sampah-sampah negatif seperti itu. Jangan lupa juga, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu menyalahkan keadaan, kita tidak perlu menyalahkan segalanya atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain dan segalanya atas kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam diri kita. Kita tidak perlu menyalahkan sesuatu yang di luar diri kita, yang mana semuanya tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol apapun yang terjadi yang di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Stop, introspeksi diri. Mungkin masih ada rencana-rencana yang kurang matang yang ada dalam diri kita, sehingga semua itu bisa kita perbaiki. Nah, ada kalanya juga ya, terkadang kita itu menyalahkan seseorang, menyalahkan keadaan. Wah, orang ini yang salah, wah, keadaan ini yang salah. Dengan apa yang terjadi sesuatu yang jelek, misalkan kegagalan di dalam diri kita, kadang kita berpikir seperti itu. Percaya nggak? Terkadang kita pun berpikir menyalahkan orang lain. Orang di sekitar kita yang salah, orang tua kita yang salah, masa lalu orang tua kita yang salah, dan sebagainya. Kadang kita memang seperti itu. Nah, bagi kebanyakan orang, kadang kamu mungkin juga pernah berpikir bahwa kesalahan orang lain itu walaupun kecil, itu seperti gajah di pelupuk mata. Tapi kesalahan diri sendiri walaupun besar itu seperti semut di seberang lautan. Karena kenapa kita melihatnya seperti itu? Karena kita berusaha menutupi, membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Disitulah kita harus belajar. Kita punya cermin. Ini perlu sekali punya cermin ya, agar kita bisa bercermin bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu kesalahan kita sendiri. Ada yang kurang dalam diri kita. Agar kita bercermin bahwa tidak semua yang kita inginkan itu baik. Maksud saya, tidak semua yang kita inginkan itu terkabul. Tidak semua apa yang kita cita-citakan itu terkabul. Kadang ada yang tertunda. Kadang memang ada yang tidak tercapai karena Tuhan mempertimbangkan itulah yang terbaik buat diri kita. Nah, terkadang kita juga berpikir itu salah mereka, ini salah. Itu sebenarnya kita sendiri yang perlu belajar dengan cermin tadi, perlu bercermin bahwa tidak semuanya dalam hidup ini baik, benar buat Tuhan pencipta. Walaupun itu terkadang apa yang kita inginkan itu luar biasa kita, kemauan kita untuk mendapatkannya. Kalau memang itu bukan yang terbaik buat kita, jalan satu-satunya adalah bagaimana kita melepaskan semuanya dengan ikhlas. Nah, terkadang
Kita tuh merasa bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita itu masih kurang. Kesempatan yang diberikan kepada kita itu sedikit. Kita harus ingat, setiap kita diberi waktu 24 jam dalam sehari semalam, 48 jam dalam 2 hari 2 malam. Kalau kita mau mencari agar kesempatan itu banyak, kita bisa menciptakannya. Karena sejatinya kesempatan satu tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu tentu lebih baik, tentu lebih maksimal daripada kesempatan banyak kita tidak memanfaatkan dengan maksimal. Ada sebuah cerita, ketika saya harus menyalahkan orang lain, ketika saya harus menyalahkan keadaan. Pada waktu itu awal-awal saya terkena diabetes. Tahu kan? Penyakit diabetes ini seperti apa? Penyakit diabetes ini komplikasinya seperti apa? Macam apa penyakitnya? Ganasnya seperti apa? Saya menyalahkan orang lain. Saya menyalahkan orang di sekitar kita. Saya menyalahkan orang tua saya. Saya menyalahkan semuanya, serba salah pokoknya. Tapi dengan berpikir seperti itu, ternyata kehidupan saya tambah kacau. Penyakit saya bukan tambah sembuh, tapi tambah luar biasa parah rasanya. Padahal kalau dipikir waktu itu saya tidak mengalami komplikasi apapun. Cuma gula darah saya tinggi waktu itu. Tapi setelah pikiran saya terbalik, sekarang mungkin saya sudah berkomplikasi. Banyak hal karena diabetes ini saya mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Tapi saya tidak menyalahkan orang lain. Semuanya saya menyadari bahwa semuanya yang terjadi adalah akibat dari apa yang saya lakukan. Akibat dari perbuatan saya. Ternyata lebih plong. Walaupun sebenarnya penyakitnya itu lebih parah. Walaupun sebenarnya penyakitnya itu lebih, istilahnya lebih komplikasi. Tapi rasanya lebih ringan daripada penyakit saya yang ringan dulu. Tapi saya merasakannya berat. Jadi semua itu permainan rasa. Jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan sesuatu di luar diri kita, itu akan menambah perasaan berat atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang, stop menyalahkan keadaan, stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan segalanya. Yang terpenting kita fokus dalam mencari solusi. Karena kalau kita menyalahkan keadaan, menyalahkan segalanya, semuanya akan membuat hidup kita semakin terpuruk, akan membuat segalanya semakin tidak baik. Tapi kalau kita fokus mencari solusi, kita akan menemukan sebuah solusi. Bagaimanapun keadaannya, semuanya agar kita disuruh untuk belajar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab yang kemarin kita tanyakan untuk kehidupan kita ini. Karena terkadang jawaban dari sebuah pertanyaan, kenapa terjadi, apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya, ada di kemudian hari. Terkadang jawaban itu juga ada di tahun kemudian. Jadi segala apa yang kita tanyakan pada saat ini, sekarang ini, kita kadang tidak menemukan jawaban. Jawaban itu baru kita temukan kalau hari sudah berganti, waktu sudah berlalu. Karena mungkin itu kita disuruh begini, disuruh begitu. Asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau mempelajari, asalkan kita mau melihat kanan kiri, asalkan kita mau melihat keadaan, semuanya pasti akan ada pembelajaran. Kenapa semua ini terjadi? Mungkin kita juga akan berpikir bahwa semua itu terjadi atas izin Tuhan, karena kita juga harus menyadari bahwa tak sehelai daun pun bisa jatuh tanpa izin Tuhan, Sang Pencipta. Nah, dari sekian banyak yang kita katakan tadi, yang kita bahas tadi, dari sekian banyak itu, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, semoga kita bisa mengambil intinya bahwa kita mulai sekarang stop, mulai sekarang berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan segalanya atas kejelekan yang terjadi di dalam hidup kita. Stop mulai saat ini. Karena sesungguhnya apa yang kita omongkan tadi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada kamu masing-masing yang mendengarkan saya. Semuanya itu tergantung dari pilihanmu. Mau kamu menyalahkan diri sendiri, mau kamu menyalahkan orang lain, mau kamu bahagia maupun kamu sedih, itu tergantung dari pilihanmu. Di sini kita hanya sama-sama agar bisa semuanya menjadi termotivasi. Karena sejatinya hidup adalah pilihan, diam dan tidak memilih juga pilihan, pilihan untuk diam dan tidak memilih. Ingat, mulai bangun tidur pun kita sudah dihadapkan pada banyak pilihan, termasuk mau bangun atau mau terus tidur, atau mau bangun, mandi dan sebagainya, itu juga pilihanmu. Nah, orang baik itu akan selalu membuat kita senang, orang baik akan selalu membuat kita suka, sedangkan orang yang terbaik itu akan selalu kita ingat sepanjang
masa. Oke, semoga saya menjadi orang baik dan saya menjadi orang yang terbaik buat kamu. Oke, keep your happiness dan keep your smile. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.